Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Ari Widyastuti dengan NIM 222222021. Saya akan menghafalkan hadis guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama, contoh hadis Sahih li Zatihi bercerita tentang Nabi membaca surah At-Tur pada saat sholat maghrib. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Maliki an Ibni Shihabin an Muhammad bin Jubair bin Mut'imin an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'a fil maghribi bitur, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menggambarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dan ayahnya, ia berkata telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah At-Tur pada saat sholat maghrib. Dalam Sahihnya Kitab Al-Adzan nomor 765. Hadis tersebut dikatakan sahih karena telah memenuhi syarat kesahihannya, yaitu sanadnya bersambung dan perawinya dhabit dan adil, dan tidak terdapat syadz di dalam hadis tersebut. Contoh hadis sahih li ghairihi, hadis tentang orang yang paling berhak mendapatkan bagian terbaik. Haddatsana Abdullah Syahidin Bahru banu Hakimin haddatsani Abi Anjadda qala qultu ya Rasulullah man abaru qala ummaka qala qultu summa man qala ummaka qala qultu summa man qala ummaka summa abaka summa akroba fal akroba. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata telah bercerita kepada kami Bahba bin Hakim, ia berkata ayahku telah bercerita kepadaku dari kakekku, ia berkata aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling akan aku berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang paling dekat kekerabatanmu, dan di bawah itu. Hadis ini sanadnya bersambung, tidak ada syadz di dalamnya, serta tidak ada ilah yang merusak karena tidak terdapat dalam rangkaian ikhtilaf apapun di antara para perawi dan tidak pula pada matan. Pada dasarnya, hadis sahih li ghairi merupakan hadis hasan li zati yang diriwayatkan oleh Hasan yang sama kedudukannya dengan lafaz yang sama dengan kedudukan yang sama, maka dengan sebab kedudukan yang baik ini telah menguatkan hadis ini dan menaikkannya dari hadis hasan ke derajat sahih, maka dikatakan hadis sahih li zati. Selanjutnya, contoh hadis dhaif. Wasami'i wa duhuri niful iman. Puasa itu setengahnya iman dan kesucian itu setengahnya iman. Dhaif hadis ini dikatakan oleh At-Tirmizi nomor 3516. Dalam kitab Ad-Dawat juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau rahimahumullah lewat jalur periwayatannya Juraisi bin Naddi dari seorang laki-laki Bani suku Sulaim. Sanad hadis ini dhaif karena dhaif bin Nif adalah seorang yang mahdhul, tidak dikenal sebagaimana dikatakan oleh Imam Madini rahimahullah. Selanjutnya, contoh hadis hasan li zati. Haddatsana Abu Hurairah haddatsana Abda Jubainu Sulaimana an Muhammad bin Amarin Amani salamataan Abi Hurairah ta qala Rasulullah alaihi wasallam
laula an asuko ala ummati amrotuhu bisawati indaka kudda solat. Telah berceritakan kepada kami Abu Quraib telah bercerita kepada kami Ahda bin Sulaiman dari Muhammad bin Ammar dari Abi Salama dari Abi Hurairah, ia berkata telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap hendak mau sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Jika diteliti sanad hadis ini dari Tirmizi sampai dari Rasulullah SAW, semua bersambung, yakni setiap perawi mendapat kabar langsung dari gurunya dari pertama sampai terakhir, sampai dobit, kecuali Muhammad bin Ammar. Kedabetannya kurang karena hafalannya kurang. Hadis tersebut tidak terdapat syadz atau ilat. Selanjutnya contoh hadis hasan bigoirihi. Haddatsana Ahmad bin Bani'in haddatsana Musayyum in Zaidni bin Abi Zigodin an Abiriro mana bani Abi Laila an Baroi Azinin kola Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqqo alal muslimina an tafsilu yaumal jumu'ah. Kata Tirmizi telah berceritakan kepada kami Ahmad bin Bani telah berceritakan kepada kami Husain dari Zati dari Abu Rahim dari Abi Hurairah dari Abdul Zaid, ia telah berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya satu kewajiban atas orang Islam mandi pada hari Jumat. Sanad hadis tersebut adalah Tirmizi. Ahmad bin Husain, Zaid bin Abi Ziyad, Abdurrahman bin Abi Laila, Bara bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawi yang ada dalam sanad ini semua orang kepercayaan kecuali Husain, terkenal sebagai muzalim, kaum yang menyamarkan, maka sanadnya dikatakan lemah karena merupakan orang kepercayaan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.